tujuannya untuk sepihak. Untuk si laki-laki. Egonya laki-laki. Jadi karena itu makanya Kartini menjadi penting buat cermin bahwa perempuan tanpa menjadi itu juga tetap seksi, juga tetap cantik dan begini memang dia bawa itu. Jadi saya pribadi lahir dari keluarga Jawa yang sangat aristokrat, feodal, Islam. Dan Jawa Islam itu sangat sangat berbanding lurus, apalagi ketika kemudian pemahaman tentang Islam dan Jawa itu kemudian dikaitkan dengan patriarkal, dikaitkan dengan kelelakian. Laki-laki adalah imam, laki-laki adalah pancering bumi, laki-laki adalah pemimpin segala. Sehingga itulah kemudian melahirkan kondisi di dalam rumah bahwa apalagi saat pertama laki-laki pemimpin adik-adiknya, nanti mau ya udah feodal itu lama-lama masuk di dalam dari mulai kecil, dari mulai balita kecil, SD, SMP, kemudian sampai menginjak dewasa, itu pengertian feodal pasti secara langsung masuk. Nah, karena itu makanya ketika feodalisme itu kemudian diuli-uli, akhirnya kemudian menjadi kenyamanan yang seperti sehingga menjadikan orientasi dia mencari titik-titik kenyamanan itu. Adalah perempuan-perempuan yang bisa dikekang. Dikekakin ya? Ya, dikekang dan tidak hanya itu sebetulnya. Pada perkembangannya pun laki-laki juga ketika perempuan itu sudah takluk, laki-laki itu juga tidak puas dan pengen menemukan yang lain lagi, untuk muncul tadi kalau dapat uang dari bank atau untuk ambil yang seperti itu. Dikawin lagi? Dikawin lagi? Iya, si ibu ini bilang tadi kalau dapat uang mendingan kalau perempuan dikasih uang berubah bikin usaha. Ada usaha. Sebenarnya ya kan. Nggak semua laki-laki ada lagunya. Oke. Intinya dari pembicaraan saya di sini adalah kenapa saya ada di sini dan kenapa saya hadir di tengah-tengah rumah yang buat saya sangat bersejarah ini adalah pertama saya ingin menafsir ulang lagi tentang sosok Kartini. Dan Kartini sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang bahkan seluruh Indonesia adalah sebuah momentum di mana orang-orang harus pakai kebaya lagi. Buat saya kok sesederhana itu, ya kan? Kenapa menjadi sesederhana itu? Dan Kartini diperingati setiap tahun untuk sebagai momentum perempuan seperti itu selalu ditafsirkan di SD itu balik lagi kepada kebaya, terus pakai baju tradisional, tapi tidak pernah didaur ulang lagi dari satu hal yang membuat saya kaget sekali bahwa saya tahunya Ibu Kartini adalah seorang yang pemikirannya sangat modern. Dia nulis, kalau istilah sekarang itu ngeblog, pakai blog, blog, ya kan? Nulis surat ya kan? Blog. Ketika saya baca lebih dalam, ternyata 100 tahun yang lalu di rumah yang sangat besar ini, Raden Ajeng Kartini itu memulai sebuah usaha kemandirian ukir. Jadi ceritanya itu Raden Ajeng Kartini menulis, bakat beliau itu memang menulis, kemudian tulisannya itu kemudian membuat jatuh hati Nyonya dan Tuan Presiden, Asisten Presiden of Windsor yang rumahnya ada di Bandung sana. Seberang itu ya? Jadi seberang sana itu. Yes. Kamu itu berbakat sekali, ya kan? Kamu harus menulis sesuatu. Nah, pada saat itu seluruh bupati di daerah Jawa ini diminta untuk menulis salah satu tulisan yang akan dimuat di sebuah majalah bulanan yang itu diterbitkan oleh pemerintah Belanda. Majalah tahunan. Majalah tahunan yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda. Di situ memuat tulisan-tulisan yang kalau dimuat di tulisan itu tuh dianggap intelek terpelajar. Nah, Tuan Asisten Presiden meminta
Kartini, Raden Ajeng Kartini untuk menulis di situ. Ternyata Raden Ajeng Kartini sudah menyiapkan tulisan, judulnya Pernikahan Suku Koja. Iya. Nah, tulisan hasil tulisan itu kemudian dipublish dimuat di atas namakan bapaknya. Dan di situ kemudian dibaca dan Dibaca di negeri Belanda ya? dibaca di tanah Jawa sampai terdengar di Residen Semarang, sampai terdengar di Residen Semarang dan kemudian dipanggil Si Kartini. Kartini dan keluarganya dipanggil. Pada saat itu Raden Ajeng Kartini sedang dipingit, jangankan ke Semarang, ke alun-alun aja nggak boleh. Iya. Akhirnya Sosronegrat, Bapaknya Sosronegrat yang saat itu cukup revolusioner, meminta Kartini untuk keluar. Dan itu berjalan, ibaratnya aib lah sekarang. Iya. Keluar